Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah menjadi ketetapan Islam Bapak Ibu sekalian, dalam beribadah itu dibutuhkan dua perangkat. Yang pertama, Tuhan yang disembah harus benar, cara nyembah juga harus benar. Ini penting. Siapa yang nyembah Tuhannya sudah benar, caranya nggak benar, ditolak. Atau cara nyembahnya sudah benar, tapi Tuhannya nggak benar, ditolak juga. Umpamanya, ada orang tawaf sudah khusyuk, ternyata tawafnya untuk berhala. Ada orang yang sekarang ini iktikaf sudah khusyuk, ternyata ditujukan kepada syaitan. Itu. Nah, untuk supaya mendapatkan Tuhan yang benar, harus memurnikan la ilaha illallah. Makanya siapa yang sekarang salah menyembah Tuhan, jatuhnya ke dalam syirik. Siapa yang salah di dalam cara menyembah Tuhan, jatuhnya ke dalam bid'ah. Itu penting ini. Ini nggak dapat di kampus nih. Kuliah juga nggak ada. Karena sekuler. Makanya syirik itu musuh Allah, bid'ah musuhnya Rasulullah. Karena untuk mendapatkan Tuhan yang benar, kita harus mentauhidkan Allah, supaya kita itu menyembah Tuhan dengan cara yang benar, harus mentauhidkan Rasul. Maksudnya, hanya Rasul yang kita ikuti. Sehingga dari sinilah kenapa ulama itu memberikan syarat ibadah itu ada dua, harus ikhlas dan benar. Benar tok nggak ikhlas nggak diterima, ikhlas tok nggak benar juga nggak diterima. Supaya ikhlas kita harus mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Supaya benar harus mentauhidkan Rasul dalam ittiba. Ini ibadah, ini ittiba ya. Jangan dua-duanya ibadah, nggak boleh nyembah Rasul. Makanya dari situ salah orang yang sumpah demi Allah, demi Rasul. Nggak boleh. Bersumpah bernazar kepada selain Allah itu syirik, termasuk kepada Rasulullah. Kan suka kita dengar kan, demi Allah, demi Rasul. Tak boleh itu, bahaya. Yang benar demi Allah. Nah, inilah orang akan mendapatkan satu amalan yang paling bagus. Karena di dalam beribadah itu kita tidak hanya dituntut beramal paling banyak, tapi beramal paling baik. Kalau banyak nggak benar ya nggak baik ya ditolak. Makanya ketika Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi diciptakan kehidupan kematian itu supaya kita itu berpacu dan berpicu menjadi orang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Nah, orang-orang yang sekarang ini beramal tanpa mengikuti syariah, yang penting banyak. Kuantitas, enggak, kita kualitas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya Fudail bin Iyad ketika menafsiri ayat ini,
Maksudnya hendaknya engkau beribadah kepada Allah, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, aswabuha wa akhlasuha, yang paling benar dan paling ikhlas. Kalau ada benar, cari yang paling benar. Kalau ada yang ikhlas, cari yang paling ikhlas. Maksudnya puncak. Jangan kita itu standarnya bawah. Sekarang kalau saya tanya sama antum, andaikan antum diberikan kesempatan Allah bisa nikah 4 dengan 1, pilih yang mana? Hah? Oh, waduh, konslet. 4 itu kalau bisa, kan gitu. Kalau bisa masuk surga Firdaus, kenapa surga biasa? Makanya kata Rasulullah, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul firdaus." Jika kamu memohon kepada Allah surga, mintalah yang firdaus, tinggi. Seorang muslim itu standarnya tinggi, obsesinya itu tinggi, enggak rendahan. Kalau kita bisa menjadi makhluk langit, kenapa rela menjadi makhluk bumi sih? Di bumi juga begini-begini terus, ribet. Ya kan gitu. Kalau bisa. Nah, itulah akhirnya hakikat ibadah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, amal itu baik harus dicintai Allah. Nah ini, gak mungkin kita itu ngomong baik kalau gak dicintai Allah. Inilah sehingga kita itu bisa memberikan satu apresiasi firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," untuk supaya baik ngikutin Rasul, dan syarat ngikutin ini apa namanya? Konsekuensi ngikuti Rasul ini akan mendapatkan cinta Allah. Lihat urutannya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, mahabbah, karena sudah baik. Makanya nggak mungkin kita bisa mengatakan amaliyah itu baik kalau nggak dicintai oleh Allah. Nggak mungkin perkara itu dicintai oleh Allah kalau nggak ngikutin Rasulullah. Nggak mungkin kita itu mendapatkan suatu perkara yang baik dan dicintai Allah kalau nggak ngikutin Allah dan Rasulnya, yaitu syariat. Tuh. Nah, perkaranya simpel gini loh Pak. Antum mau beribadah, nggak ada jaminan dari Allah dan Rasulnya. Surganya mau numpang di mana? Ya. Karena kita itu beribadah itu kan untuk mencari keselamatan dan kebahagiaan di akhir nanti. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya ketika ada seorang Badui menyembah Tuhannya dari kejauhan, kemudian ternyata sebelum dia ke pekarangan Tuhannya itu, dia melihat Tuhannya dikencingi serigala. Akhirnya dia marah sekali. Orang ngajar sekarang ngancingin Tuhan gue, kocar. Sampai akhirnya dibunuh. Setelah dia capek ini bunuh. Iya ya. Kok jadinya gue yang melindungi Tuhan, bukan Tuhan melindungi gue? Nah kan gitu. Ini mikir dia. Iya. Wah, kalau begitu memang nggak patut untuk menjadi Tuhan. Dia nyari. Itulah fitrah manusia. Makanya Husain itu bapaknya Imron, bukan bapak ente ya. Ketika masuk Islam ini orang Badui lugu. Imron, dulu kamu Husain, ketika kamu dulu masa jahiliyah punya Tuhan berapa? 7 ya Rasulullah. 1 di atas, 6 di bumi. Kata Rasulullah, tinggalkan yang 6, ambil yang 1 itu aja. Tuh. Karena pada akhirnya orang itu saat dalam kondisi kepepet pasti akan naik ke atas. Dan saya berkali-kali melihat seorang penceramah yang punya akidah Allah di mana-mana. Dia refleks ketika menganjurkan ke jamaah, kita harus memohon kepada Allah. Loh,
Dia ke atas carinya. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia itu mengarahkan bahwa Allah itu di atas. Nggak mungkin ada orang berdoa begini kan, Rabbana. Karena Allah di mana-mana. Nggak mungkin, pasti. Itu Masya Allah. Nah, ketika kita sekarang ini punya Tuhan yang bisa dituju, bisa mendatangkan keselamatan, mengatur alam semesta, menyingkirkan bahaya, mendatangkan manfaat, kita itu puas punya Tuhan. Makanya tauhid yang pertama kali harus kita wujudkan adalah rububiyah. Meyakini, mentauhidkan Allah di dalam ciptaannya, bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Di dalam rezekinya, maksudnya tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Mematikan, menghidupkan, maksudnya tidak ada yang mampu mematikan, menghidupkan secara hakiki kecuali Allah. Mengatur alam semesta, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Nah, supaya kita mengetahui bahwa perkara itu dicintai Allah. Kan tadi kita tidak bisa mengatakan perkara itu baik kecuali perkara itu dicintai Allah. Tanda perkara itu dicintai oleh Allah ada 5. 1, perkara itu diperintah oleh Allah. Makanya kita nggak bisa mengklaim ini perkara agama dicintai Allah, ternyata nggak ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, diungkapkan oleh Allah dengan ungkapan ridha, alias perkara itu diridhai oleh Allah. Kalau tidak ada perintahnya, nggak ada ungkapan ridha, maka perkara itu dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada 1, 2, 3, perkara itu dijanjikan pahala oleh Allah. Contoh, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang baca 1 huruf dari kitabullah akan mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipatkan 10 kali. Berarti baca Al-Quran itu baik dan dicintai Allah dan pada akhirnya adalah ibadah. Dan yang terakhir dijanjiin surga. Jadi cek aja. Kita tidak bisa mengatakan itu ibadah kalau enggak baik. Baik menurut siapa? Rasulullah. Kita tidak bisa mengatakan itu baik kalau tidak dicintai oleh Allah. Dan kita tidak bisa mengatakan perkara itu dicintai oleh Allah kalau belum bisa membuktikan salah satu di antara 5. Diperintah Allah, diridhai Allah, dipuji oleh Allah, dijanjiin pahala Allah, dijanjiin surga oleh Allah. Cek aja itu, semua ibadah. Ayo kita ambil sampel apa? Sumpah. Perintahnya ada. Nazar, ada perintahnya. Apalagi? Sholat ada. Puasa ada. Haji, umroh. Selamatan ada. Nah itu. Baca Al-Quran 1 huruf dilipatkan, 1 huruf mendapatkan 1 pahala, 1 pahala dilipatkan 10 kali. Nah, sekarang baca mujarobat. Tahu nggak mujarobat? Itu buku dukun Islami. Iya. Kan ada pacaran yang Islami kan? Pacaran Islami, dukun Islami, mencuri Islami, korupsi yang Islami karena buat bangun masjid, gitu kan? Semua deislamisasikan. Karena ada musik yang Islami kan? Ini akhir zaman. Yang jelek jadi baik karena istilah. Jadi yang jelek jadi baik karena istilah. Contoh, pelacur jelek dikasih istilah pekerja seks komersial. Nah jadi baik kan? Kerja kok. Jeleknya apa? Lumayan kan orang ada yang mau kerja. Itu. Istilah itu, Masya Allah. Oke, hadirin sekalian. Sekarang
Nah, ini kita sampai closing statement, habis ini kita tutup. Bismillah. Jadi kan urutannya gini Pak, sesuatu perkara itu nggak bisa dikatakan ibadah kalau nggak baik. Kita nggak bisa mengatakan baik kalau nggak dicintai Rasulullah Allah. Perkara itu dicintai Allah bukan klaim-klaiman kita, bukan omongan kita, bukan berdasarkan kesepakatan tokoh atau orang-orang yang sekarang ini membuat syariat, tapi tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di dalam menentukan 1, 2, 3, 4, 5 itu harus sesuai dengan dalil di dalam 6 sisi. Karena ibadah itu tidak lepas dalam pelaksanaannya 6. Satu jenis ibadah, sholat, harus berdalil. Nadar, umpamanya saya nadar berendam di sungai 3 hari, boleh nggak? Nggak ada. Nadar itikaf, nadar naik pohon kelapa. Ya lucu. Kemudian yang kedua kadar, jumlah. Apalagi kaitannya dengan ibadah-ibadah yang mutlak. Yang muqayyad. Gini loh Pak. Ibadah itu kalau dimutlakkan, yaitu dibebaskan Allah, jangan dibatas-batasi. Kalau sudah dibatasi, jangan dibebas-bebaskan. Contoh sekarang ini, sholat 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Boleh nggak kita sholat subuh 3 rakaat? Wah, lagi semangat nih gue. Sholat 5 aja. Nggak bisa. Begitu juga yang bebas. Tahajud Allah bebaskan dari jamaah. Diikat-ikat dengan jamaah. Salah lagi. Maka disinilah Pak, stressing perkara itu menjadi bid'ah, mengharuskan sesuatu yang tidak harus, membatasi yang bebas, membebaskan yang terbatas. Contoh sekarang ini, antum dzikir, habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Berapa? 3 kali. Kenapa enggak 10? Kenapa enggak 500? Oh, gitu. Ini masalah ibadah. Enggak antum suka-suka. Kalau suka-suka, itu namanya makan di warung. Nanti beragama ala prasmanan, dicomot yang enak-enak. Tok lah repot. Kita bukan sedang menghadiri walimah. Kita sedang ibadah. Jadi comot yang enak-enak tok. Gak boleh. Makanya kenapa diturunkan syariat? Kenapa diturunkan Rasulullah Pak? Kalau orang itu bisa menetapkan syariat aturan agama dengan akalnya, kalau orang itu bisa menentukan ibadah dengan perasaannya, Allah tidak butuh mengutus Rasulnya dan membuat kita ini menurunkan kitabnya. Pak, gini Pak. Allah kan menciptakan manusia. Dan segala sesuatu ciptaan untuk supaya baik dibikin panduan. Pak, sampean kalau beli mobil, ada nggak buku panduan untuk perawatan mobil? Ada. Toyota bikin mobil, pasti bikin buku perawatan supaya ada cuklak awet mobil itu. Coba bayangkan kalau sekarang ini bagaimana keadaannya mobil Mercy dirawat pakai buku bajai. Itu hampir servis loncat-loncat kayaknya. Begitu juga bayangkan bagaimana kehancurannya manusia yang menciptakan Allah, buku perawatan dibikin oleh manusia itu sendiri. Makanya yang berhak untuk mengatur manusia yang menciptakan. Pertama, Allah itu di luar aturan manusia semua. Gak bisa diatur oleh manusia. Di atas aturan. Nah, manusia bikin aturan, mengatur dirinya sendiri. Pasti culas, Pak. Apalagi membuat hukum. Gak mau. Nanti ternyata yang pertama kali yang dihukum saya.
Makanya dari sinilah sangat pas kalau Allah menciptakan manusia supaya eksistensi kehidupan itu berlangsung, awet, dibikinkan buku panduan yang tidak lain adalah kitab suci. Panduan untuk apa? Tadi kita di dalam beragama, beribadah itu harus menemukan Tuhan yang benar dan cara nyembah Tuhan yang benar. Caranya itu pakai tadi itu syariat. Quran Sunnah. Nggak bisa antum pakai cara-cara gue sendiri aja. Itu ngapain sih ribet banget. Subhanallah Pak. Berapa banyak umat ini punya otak. Masing-masing membuat usul untuk syariat. Capek. Makanya kenapa kita sikap Islam sama budaya itu meluruskan. Kenapa sama budaya itu kita itu mencoba untuk mengarahkan? Karena tidak semua budaya itu cocok dengan Islam. Kalau sekarang Pak, Islam ini ditempeli dengan budaya, tradisi, adat istiadat yang ada, syariat yang ada ini aja, kita nggak mental untuk melaksanakan. Ditambah lagi budaya, adat istiadat, meledak antum. Coba. Di Bali ini aja ada berapa, di Lombok ada berapa, di Jawa ada berapa, Sumatera ada berapa, semua punya budaya adat istiadat, ditempelkan semuanya ke dalam Islam. Masya Allah itu. Iya, berat. Makanya disinilah Allah menegaskan, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan Allah? Stop. Karena nanti kasihan umat di dalam menjalankan agama ini. Banyak beban yang itu beban harusnya tidak harus. Apa itu jenis? Pasti nggak paham kalau ngantuk ini. Harusnya tidak harus. Gimana? Paham nggak Pak? Harusnya tidak harus. Tadi melazimkan sesuatu nggak lazim. Contoh, sholat duha berjamaah. Lazim nggak? Antum lazimkan beban. Aduh, ini udah kerja masuk kantor lagi. Makanya Pak, subhanallah. Sholat sunnah yang diwajibkan oleh Allah. Sholat sunnah yang dianjurkan oleh syariat untuk berjamaah, itu yang terjadinya insidental, nggak setiap rutin saat. 1. Tarawih, 2. Istisqa, 3. Idul Fitri, Idul Adha, 4. apa? Gerhana matahari. Yang lain sendiri-sendiri. Ya enggak? Nah, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah ada berapa? 1. Tarawih, 2. Istisqa, 3. Gerhana, 4. Idul Fitri, Idul Adha. Itu aja. Kalau tidak dilazimkan kadang-kadang boleh, nggak dilarang. Nggak apa-apa. Sesekali antum tahajud berjamaah sama istri antum. Apalagi 4 kan jamaahnya lumayan. Masya Allah. Itu Masya Allah, barakah. Tambah anaknya 15. Oh, Masya Allah. Makanya kalau antum mau nikah lagi mikir, istri 3, anak 5. Coba berapa? Itu 15. Itu. Sekolahnya 3 di HBS sekolah saya. Waduh, denger ini. Makanya kalau ada orang yang gaji 4 jutaan terus nikah lagi, poligami, itu namanya nggak tahu diri. Nah, orang yang gajinya 40 juta nggak nikah, itu dirinya nggak tahu. Dirinya nggak tahu kalau dia itu sudah memenuhi syarat. Ini nggak tahu diri bahwa nggak memenuhi syarat. Keterlaluan ya. Pasti deh, satu aja komprat, satu aja error, apalagi 3. Gitu. Jangan antum kena cerita bohong gitu ya, hoax.
Ada orang nikah 1 miskin, 2 miskin, 3 miskin, 4 ya miskin. Gimana? Aduh. Kecuali kita nikahnya sama yang kaya-kaya semua gitu. Nah itu. Iya. Yang satunya punya rumah makan. Yang satunya. Nah ini, anak bacain. Kalau antum mau nikah kayak begini nih. Ini kesel saya. Ada ikhwan suruh nyari jodoh kayak begini, Pak. Kesel saya ini. Bentar, gue bacain ya, biar antum nggak ngantuk. Aduh, ini mana ini? Ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya guru di sekolah swasta dengan gaji sekian. Setelah bulan menikah, usia sekian tahun. Mohon dicarikan jodoh yang solihah, mampu dalam finansial, langsing penampilannya, parasnya menarik hati guna untuk kelanggan pernikahan. Syukur bisa mencarikan saya pekerjaan Pak Ustadz yang banyak untuk menafkahi keluarga. Mohon pula dari Pak Ustadz doa dan restunya. Oh mohon tambahan Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya menambahkan bahwa saya memiliki ketertarikan pada gadis berusia antara 20 sampai 30, berkulit putih, berambut lurus. Emang lo mau cari calon sinetron? Parah. Anak bilang, gue aja nggak dapet kayak begini. Enak aja. Parah. Ya udah, biar nanti melek ya. Jadi kadang-kadang memang ada aja orang-orang begitu. Ya. Jadi realistis itu loh Pak. Ya. Memang rezeki di tangan Allah. Tapi yang ditanyakan itu oleh istri antum, bukan yang di tangan Allah kan, yang di tangan antum, iya enggak? Calon istri antum nanya yang di tangan Allah, yang di tangan antum, kemampuan antum. Karena Allah memang menetapkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi Allah jadikan laki sebagai pemimpin itu karena kelebihan di antara sekian kelebihan harta. Makanya siapa yang ingin menjadi pemimpin yang solid, kepemimpinannya itu bagus, harus lebih duitnya daripada istri. Dan istri nggak boleh duitnya lebih banyak daripada suami. Tuh, itu kaidah. Tuh, percaya nggak sama gue? Hah? Nggak boleh. Istri lebih banyak duitnya daripada suami. Lah kalau ada yang lebih banyak, baik itu sangat-sangat jarang. Khadijah mungkin satu-satunya. Tapi kan istri antum nggak seperti Khadijah. Buktinya antum nggak seperti Nabi Muhammad kan? Itu. Karena al-arwahu junudun mujannada. Roh itu sekompi pasukan, ketemu akan sefrekuensi pasti itu. Hadis Rasulullah yang bunyinya al-arwahu junudun mujannada, itu jodoh selalu satu frekuensi, sampai kadang-kadang zohirnya Pak. Lihat aja, mukanya suami istri itu rata-rata mirip. Karena apa? Ketika milih, orang itu tertarik dengan mukanya sendiri. Masya Allah. Makanya orang yang mukanya lonjong, pilih yang lonjong. Yang bundar, pilih yang bundar. Itu, Masya Allah. Itu udah. Makanya itu juga berlaku pada hewan. Kenapa kambing nggak tertarik sama sapi? Apalagi bebek sama mentok. Nggak pernah nyasar kan? Padahal mirip-mirip. Ini mentok, bebek, ayam, angsa. Karena itu, ternyata al-arwahu junudun mujannada. Dalam kondisi terbang, bango sama bango. Nggak mungkin ada bango nyampur sama emprit, emprit sama bango. Mati itu. Itulah, makanya manusia ternyata gitu Pak.
penipu ngeklop sama penipu, ya. Ya, itu subhanallah. Makanya di sini jodoh itu pasti satu frekuensi. Sehingga Allah mengatakan dalam surat An-Nur apa? At-tayyibatu lit-tayyibin. Gitu ya. Kita lanjut. Ibadah yang selanjutnya harus sesuai dalil di dalam 3 tata caranya. Pak, kita itu ruku sampai diarahkan Rasulullah itu kayak tata cara ruku itu subhanallah detail. Tata cara tawaf, tata cara sa'i, dalilnya detail. Sekarang tata cara tahlilan ada nggak? Loh kan? Kalau antum ibadah, pasti ada tata caranya. Jenisnya, kadarnya, tata caranya. Sujud, Masya Allah. Kita caranya untuk meletakkan kaki, ada. Detail semua. Sekarang puasa, tata caranya dijelaskan. Apa ibadah yang tidak dijelaskan tata caranya? Nggak ada. Karena memang Allah sudah membuat satu konsep beragama itu pasrah. Makanya Muhammad ibnu Syihab mengatakan, minallahi ar-risalah. Risalah itu datang dari Allah. Wa 'alar rasulil balagh. Rasul tugasnya cuma menyampaikan. Wa 'alaina taslim. Kita itu cuma pasrah. Makanya agama itu tidak butuh kreativitas, agama tidak butuh inovasi, agama butuh kepasrahan dan ketundukan. Makin tunduk, makin pasrah, makin baik. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab apa? Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrin. Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki dan perempuan ketika Allah memutuskan putusan A, B, milih-milih. Nggak bisa. Syariat itu ketetapan langit. Yang dibutuhkan inovasi itu dunia. Nah, orang Islam kadang-kadang kebalik-balik, Pak. Dalam masalah dunia kere aktif, di dalam masalah agama kreatif. Kreatif banget. Apalagi. Contoh ada istilah tarling, tarweh keliling. Terus kemudian suling, subuh keliling. Ada maling, maghrib keliling. Ada juling, Jumat keliling. Kreatif. Padahal anehnya dalam masalah dunia kita menjadi umat yang konsumtif. Coba, apa ada HP yang produk Indonesia? Mereknya untuk nyaingi Nokia, Ngatio, gitu kan gitu. Kan Cina aja bisa bikin Oppo. Ya? Bisa kan harusnya kita itu bikin HP C. Jadi kalau dijajarin Oppo C, gitu kan enak. Makanya ada orang yang beli HP itu tengkar gara-gara, Pak, beli HP Oppo. Ya Oppo. Ya Oppo, Pak. Bapak tak tempelin. Saya itu mau beli Oppo. Ya apa HP-nya? Ya Oppo. Ini yang repot ini merek. Kan nggak ada. Kulkas impor, magic chair impor. Semua impor. Sampai kita itu kadang-kadang tangganya kereta aja impor. Padahal anak STM aja yang belum lulus bisa bikin. Itu. Jadi bangsa konsumtif. Karena kreativitasnya itu tercurahkan pada hal yang tidak benar. Kreatif dalam agama. Nah, dalam masalah dunia nggak kreatif dong, kan gitu. Harusnya gitu. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ibadah itu kaitannya dengan tempat, contoh iktikaf, meskipun udah khusyuk tapi di pos kamling. Sah nggak? Nggak sah. Karena tempatnya iktikaf di mana? Di masjid. Saya Pak, udah tawafnya saya khusyuk banget. 7 kali Pak. Berdoanya Masya Allah. Ternyata di Monas. Ya nggak benar. Karena tawaf itu
di Ka'bah, sa'i di Safa Marwah. Ini ada orang tawaf di Monas. Apanya lo yang lo cium gitu? Ya, makanya ibadah kalau kaitannya dengan tempat harus terikat dalil. Dalil menunjukkan wa antum akifuna fil masajid, berarti itikaf di masjid. Nah, yang terakhir waktunya puasa antara terbit fajar hingga terbenam matahari. Anak puasa malam aja deh mas. Nggak bisa. Karena ketetapan syariat puasa itu siang. Waktu sholat duhur pak, antum dahulukan 5 menit aja sebelum sholat. Nggak sah sebelum waktunya. Itu Masya Allah. Zakat, saya kalau ngelihat ini haji wukuf tanggal 9 itu, waduh pak, ngeri, padat. Udah deh, wukuf tanggal 8 aja. Nggak sah. Wukuf tanggal berapa? Waktunya 9. Tempatnya di Arafah. Masa ada orang wukuf di Gunung Kerinci? Lucu. Tempatnya, waktunya, kadarnya, tata caranya, jenis ibadah itu harus berdalil. Itu namanya syariat. Makanya istilah syariat agama. Itu tidak, agama itu amburadul, berantakan. Karena teratur. Siapa yang ngatur? Allah. Dengan apa syariat? Makanya closingnya tadi dari awal sampai akhir, di dalam beribadah itu harus benar di dalam Tuhan yang kita sembah, benar di dalam cara menyembah Tuhan. Tuhannya harus benar, caranya nyembah harus benar. Untuk mendapatkan Tuhan yang benar harus memperbaiki la ilaha illallah, untuk menyembah Allah secara benar, Muhammad Rasulullah. Sehingga kita artikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, tidak ada orang yang paling berhak saya ikutin di dalam beribadah syariat kecuali Rasulullah. Makanya tadi tauhidullahi bil ubudiyah wa tauhidur rasuli bil ittiba. Mentauhidkan Allah dengan ubudiyah, mentauhidkan Rasulullah dengan apa? Mutaba'ah. Hanya Rasul yang saya ikuti, nggak ada lagi udah. Yang lainnya mah tergantung, kalau ngikut Rasul gue ikutin, kalau enggak ya udah. Gitu. Hanya Allah yang saya sembah, yang lainnya enggak. Itu namanya tauhidullahi ta'ala bil ubudiyah wa tauhidur rasuli bil mutaba'ah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang diskusi yang enak ya. Sal ta'an tafaqquha wa la tasal ta'annuta. Bertanyalah untuk mencari kepahaman, jangan bertanya untuk pengeyelan, kata Ali bin Abi Thalib. Silahkan, tapi ngeyel nggak apa-apa, tapi jangan kentara-kentara banget. Gitu. Antum kemas lah gitu. Silakan. Fadhal. Mau Pak? Oh iya. Waalaikumsalam. Di surat Al-Hijr ayat 7. Demi umumnya untuk mereka di dalam dan ini Rasulullah. Gimana ini Ustaz? Tadi kan tidak boleh. Yang di mana Pak? Ayat berapa? 72. Tujuh dua. Oke. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Taib. Wahadi sakrah ya sakrah. Ini kisahnya bukan kepada Nabi Muhammad ya.
Ini kisahnya adalah Nabi Lut alaihi salam. Ya. Haulai banati in kuntum fa'ilin. Jadi ceritanya kaumnya itu seneng sama laki kan. Kenapa kalian nggak condong kepada perempuan ini? Banyak cantik-cantik. Ya. Fala yubalu biqawli hadza qala li rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amruka innahum la fi sakratin ya'maun wa hadhihi sakra hiya sakratu mahabbatil fahisyah. Hadirin sekalian, Allah itu memiliki kebebasan untuk bersumpah dengan makhluknya. Wasyamsi wa duhaha wat-tini waz-zaitun la uqsimu bihadzal balad. Itu ya. Oleh karena itu, apa saja yang boleh bagi Allah tidak boleh bagi makhluknya. Jadi ketika Allah membolehkan untuk dirinya, itu tidak otomatis boleh untuk makhluknya. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Oleh karena itu, hal tersebut merupakan konsekuensi daripada rububiyah, keperkasaan, keluasan, dan juga qahar ya. Kan Allah itu memiliki sifat al-qahar Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah boleh bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Dan tolong dicamkan, tidaklah Allah itu bersumpah dengan nama makhluknya, pasti itu makhluk memiliki kebesaran, kehebatan, kemanfaatan atau kemadharatan. Contoh, wasyamsi, antum lihat kehebatan matahari. Wadduha, ya. Wal asri, masya Allah. Wattin, kebunnya Nabi Nuh yang dibuat masjid, bekas kebun tin. Wazaitun, kebunnya Nabi siapa? Wazaitun, kebunnya Nabi Sulaiman, akhirnya dibuat untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Wattini wazaitun. Waturi Saina, tempat ibadahnya Nabi siapa? Musa. Wahadzal baladil amin, tempat ibadahnya siapa? Nabi Muhammad. Ini asyraful buqa. Jadi tanah yang paling mulia di muka bumi ini 4. Wattini wazaituni. Kenapa? Karena masjidnya Nabi Nuh itu dulu bekas pohon tin. Masjidnya Nabi Yakub yang dibangun awalnya Nabi Yakub sama ini, terus kemudian diperbarui oleh Nabi Sulaiman. Itu apa? Zaitun. Makanya sampai hari ini Pak, Aqsa itu kanan kirinya zaitun yang paling top, subur. Ya enggak? Ada yang pernah ke sana? Kasihan loh. Itu Masya Allah. Waturi Saina di mana? Dekat Mesir. Itu adalah tempat masjidnya Nabi Musa. Wahadzal baladil amin, apalagi Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi Allah tidak bersumpah sembarangan. Tuh, itu ya. Ada lagi? Silakan. Masya Allah, kayaknya sudah. Ini syuruknya jam berapa? Hah? 50. Itu pas syuruknya kan? Artinya harus nunggu 10 menit lagi kan? Ya, silakan. Biar dapat fadilah haji umroh. Ya, haji umroh dengan sholat syuruk. Fadal. Waduh, kayaknya tenang banget ini. Silakan Pak. Belakang. Waduh, samping kanan, kiri, depan, belakang. Sudah? Masya Allah, berarti sudah top ini. Saya akan berikan kesimpulan supaya kita membawa
pulang dengan ringkasan yang kita bisa amalkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah menghadirkan, menciptakan kita di muka bumi ini memang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah itu harus ibadah itu bisa terwujud ketika kita itu menyembah Tuhan yang benar dan menyembah Tuhan dengan tata cara yang benar. Untuk menyembah Tuhan yang benar harus merealisasikan konsekuensi dan makna la ilaha illallah, yaitu tauhidullahi ta'ala bil ubudiyah, mengesahkan Allah di dalam berbagai macam peribadatan. Untuk supaya kita itu menyembah Tuhan dengan cara yang benar, harus mewujudkan tauhidur rasul bil mutaba'ah, menyatukan Rasul di dalam mengikutinya. Artinya, saya tidak mengikuti kecuali Rasulullah. Dari situlah sehingga kita itu mendapatkan satu ibadah yang betul-betul sesuai dengan syariat. Itulah makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maknanya yang paling benar dan paling ikhlas, kata Fudail bin Iyad. Untuk supaya kita itu bisa mengetahui bahwa ibadah itu benar, baik, harus dicintai oleh Allah. Nah, untuk menandai perkara itu dicintai Allah tadi 5, diperintah oleh Allah, diridhai oleh Allah, dipuji oleh Allah, dijanjikan surga oleh Allah, dan dijanjikan pahala oleh Allah. Kalau enggak, stop. Nah, untuk melaksanakan itu harus sesuai dengan dalil di dalam sisi 6. Jenis ibadah itu harus sesuai dengan dalil. 2, kadar ibadah itu harus sesuai dengan dalil. 3, tata cara ibadah itu harus sesuai dengan dalil. 5, waktu ibadah itu harus sesuai dengan dalil. Ya. Kemudian 6, tempat ibadah harus sesuai dengan dalil. Dengan cara seperti itu, maka kita telah melaksanakan syariat. 5 yaitu 6 sebab ibadah. Ini belum Anda jelasin. Contoh, ada orang yang puasa tanggal 9. Kenapa Mas puasa tanggal 9 Dzulhijjah? Oh, sebabnya ini hari Arafah. Kenapa Mas antum hari ini puasa? Kan ini Sabtu. Oh iya, ini sebab hari lahir saya. Stop. Karena gara-gara hari lahir puasa, gak ada dalilnya. Sebab yang melatar belakangi apa? Ibadah. Harus sesuai dengan dalil tadi. 5, 6. Jenisnya, kadarnya, sebabnya, tata caranya, waktunya, tempatnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.